Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sallallahu alaihi Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah tidak bisa hadir di masjid iman, masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul daripada Allah Bapak Ibu kiranya yang setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu, anak-anak yang kami banggakan, penduduk surga yang masih berada di dunia. Ingat selalu Bapak Ibu ya, ingat selalu dalam diri kita ini penduduk surga yang masih berada di dunia. Kapan kita masuk surga? Ketika kita tidak lagi berada di dunia. Kapan itu? Saya tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin saja Bapak Ibu. Ya, pelajaran berharga bagi kita, Buya Tridor, Jumat itu, dia kita tutup meninggal paginya, dia mendengar kabar Buya Tridor untuk meninggal, dia pergi takziah ke rumah Buya Tridor. Jumat pagi, setelah Jumat dia meninggal. Orang tua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi-pagi dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Ustaz Edi Santoso. Hari yang sama Jumat itu sudah 5 orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk dia. Di pelajaran penting ini Bapak Ibu, apa beda kita dengan biara itu sama-sama manusia, sama-sama sehat. Bahkan kita ucapkan kita apa? Penduduk surga yang masih berada di dunia. Kenapa kita mengatakan itu Bapak Ibu? Karena Ramadan itu tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Kita kan sudah puasa Bapak Ibu. Ramadan yang lalu itu ala puasa. Ramadan sebelum itu ala puasa. Tapi sebelum itu kan takwa ada Bapak Ibu. Innal muttaqina maqamin amin. Orang bertakwa itu berada di tempat yang paling aman. Fi jannatin wa iyun, di dalam surga yang penuh mengalir dan tamat di sana. Kapan kita apa? Penduduk surga yang masih berada di sini. Jadi Bapak Ibu, subuh ini bagi anak yang mencatat, kita ingin tanya diri kita Bapak Ibu, apakah kita sudah bertakwa? Nah, itu ingin kaji Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kami Bapak Ibu semua benar-benar bertakwa. Kita lihat Bapak Ibu firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang kami bacakan tadi. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu Bapak Ibu telah mengatakan, inilah kitab bagi takwa, jatuh keraguan terkait dalamnya dong. Yang kedua juga petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin tahu kita bertakwa atau tidak, apakah sudah kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup kita? Nah, penting Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk,
Kapanpun Allah panggil, tidak masalah Bapak Ibu. Kan itu yang disampaikan berulang-ulang bagi di hati Jumat Al-Imran 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati. Dilarang mati. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepada Allah. Sebelum benar-benar bertakwa, jangan mati dulu. Nah, coba saya katakan, apakah ibu sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup? Matilah ya. Tapi kalau lalu jangan mati, ibu minta ke Allah itu panjang umurmu ya Allah. Matian hamba ketika kamu lalu amal hubungi dengan Al-Quran. Dua tahun minta itu. Jangan mematikan hambamu ini ya Allah sebelum hamba ini benar-benar bertakwa. Bahaya Bapak Ibu. Kalau mati dan takwa itu ngeri Bapak Ibu. Yang pertama apa? Orang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kemudian yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang yakin dan kepercayaan. Orang yang yakin dengan yang gaib. Allah letakkan kedua setelah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Apa itu gaib Bapak Ibu? Apa gaib anak-anak? Tahu apa arti gaib? Apa gaib? Kita orang bertakwa itu percaya kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib itu nyuatu, tidak nampak. Itu gaib. Ya, lagu-lagu apa itu gaib? Dia ada tapi tidak nampak. Siapa yang gaib? Allah. Allah ada kan? Tapi tidak nampak. Orang beriman yakin itu, orang bertakwa yakin itu. Apalagi pahala. Pahala itu ada tapi tak nampak. Dia gaib. Maka orang bertakwa dengan yang gaib ini dia hakul yakin. Jadi kata Imam Ghazali, keyakinan itu kepercayaan itu ada tiga. Imam Ghazali ya, kepercayaan itu ada tiga. Yang pertama ilmu yakin. Dengan ilmu dia baca api itu panas. Oh dia percaya api itu panas. Itu ilmu yakin baru. Kemudian yang kedua ainul yakin. Yakin karena dia lihat nampaknya. Yang ketiga hakul yakin. Panggangnya lewat tidak gitu sana tangannya. Karakulnya pani itu atau hakul yakin. Sama orang mengatakan ibu kota Indonesia Jakarta. Ini pernah pakai situ dulu. Tapi yang yakin baru. Nah kalau ini lapai ke Halim itu transitnya ya. Ini tapi ke Kalimantan transitnya di Halim dulu. Nanti kalau di Jakarta tapi di Halim baru. Nah, itu orang baru. Ainul yakin matunya baru. Kalau hakul yakin baiknya kamu nasu. Dan kita dengan yang lain ini harus hakul yakin tidak yakinnya Bapak Ibu. Maka inilah yang harus ini ditekankan di awal-awal Ramadan ini. Bahwa pahala itu ada yang hakul yakin ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi yang lain? Neraka. Neraka itu ada, kita nampak. Ayat ini kita dengan neraka itu ada. Surga itu ada. Tapi dia gaib, tidak nampak. Yakinlah Bapak Ibu. Bisa kita lihat itu Bapak Ibu. Kita ini iman kita masih ilmu yakin, ainul yakin, itu hakul yakin. Kalau kita hakul yakin Bapak Ibu, kita percaya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isi yakin Pak. Nak kawat tinggal sampai wak mati, nak kawat tinggal Bapak Ibu itu hakul yakin tu. Kita sekedar ilmu yakin, tapi jadi dalam kawat ilmu yakin. Karena kami katakan kan Bapak Ibu, kalau ada misalnya tutupan mikrofon ini emas, kadang pun buah emas, itu tak gaib nampak, kadang buah minyak. Siapa yang datang besok subuh di masjid iman diberikan emas sebesar mikrofon ini, kira-kira Bapak Ibu. Siapa yang datang pertama kali dapat 3 buah meh dalam buah.
Kira-kira di Bapak Ibu. Lalu di masa itu. Kenapa? Karena nampak nyata. Sementara yang dijanjikan Rasulullah lebih baik daripada dunia dan segala isinya, berada dalam di dunia apa? Lebih baik lah 2 rakaat itu. Ambillah 2 rakaat fajar pun tiap hari mengarah jual. Nah, tapi ilmu dalam itu tuh. Itu masih ilmu yakin baru. Al-haqqul yakin lah. Apa maksud ayat ini, hadis ini Bapak Ibu? Ya, 2 rakaat fajar itu Bapak Ibu ya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa maksudnya? Ketenangan hidup lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, Ibu, amin segala gunung padang tua, tapi Ibu takui sekali ini, kami sekali. Ibu mati Ibu Ibu stroke Ibu Ibu ame itu mencurut orang koba, yuk hari panik pada itu. Ada tapi ame, itulah 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala itu. Awak 2 rakaat fajar, anak awak mungkin tidak terlalu tinggi jabatannya, tapi sayang kawak, hormat kawak, sayang anak, hormat anak kawak lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lagi dunia kau terlalu kota pada ibu dan pujo, tapi anak melawan. Yang kesian orang amak itu tak selesai, itu amak itu yang kesian awak orang lain tidak nyaman kan? Nah, makanya saya Bapak Ibu, pahala itu ada 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan segala isi. Itu baik Bapak Ibu. Maka buktikanlah Bapak Ibu, kita orang bertakwa percaya kepada yang gaib. Kemudian apa lagi baru? Wajibun sholat. Orang yang menegakkan sholat. Tidak sholat pertamuri, tapi percaya bergaib kurma, lalu kemudian menegakkan sholat. Jadi pasien awak keturunan awak orang yang menegakkan sholat. Apa menegakkan sholat itu Bapak Ibu? Benar wudhunya, benar salatnya, dan terbukti akhlaknya dari sholat. Itu yang menegakkan sholat. Jadi sholatnya elok, tidak padutur, tidak parabur, benar Pak. Nah, pastikan Bapak Ibu, kalau tidak benar sholat awak, insya Allah bertakwa. Murah amat dibuat. Masya Allah, satu munafik nafiat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa dan sebagian yang kami berikan kepada dia infakkan. Redaksinya Bapak Ibu, apa yang kami berikan kan Allah yang bagi itu, yang Allah kami berikan kepada dia infakkan. Jadi orang takwa itu pasti berinfak. Semua manusia Bapak Ibu punya pribadinya, fitrahnya itu kikir. Awak dirancang sebagai manusia yang sampilik karya. Ya, saya manusia yang Bapak Ibu pasti bisa pilih karya. Aku Allah kesian buktiannya, Allah tanamkan sampilik karya Allah di sana awak. Allah jadi awak aku sampilik karya Allah. Setelah Allah jadian di sana awak sampilik karya, Allah kira orang bertakwa itu tak sampilik karya loh. Pokoknya lawan dirinya itu awak. Siapapun kita pasti Bapak Ibu, ibu orang ketika kemanakan di kampung, misalnya bisa ibu lagi mah 2 hari lagi, lagi ada 2 hari lagi kita lagi ada kampar ya. Banyak mama lainnya kadang pakai cek lupa ini, mau ujung ini lupa ini. Itu manusia pikir Bapak Ibu. Ketika dia tahu, ambo bertakwa, ambo penduduk surga yang masih berada di dunia, ibu kemanakan kita satunya kita mau dulu pilih yang dia jauh, lainnya kita teh menekan, lainnya kita senyum menekan. Rasulullah Bapak Ibu, Allah mengejar rezeki yang kami berikan. Maka Bapak Ibu, selama Ramadan ini dan sampai kita mati, pastikan setiap hari kita baca Quran. Kenapa? Karena orang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Setiap hari kita melakukan salat Bapak Ibu, dan setiap hari kita berinfak. Kemudian 5 waktu dia, kemudian fakir setiap hari berinfak. Kini hari Sabtu, kalau ibu belum berinfak, nanti kamu saja di masa depan berinfak. Minimal terserah awak, umur sekian misalnya kan 2 hari. Kalau misalnya Bapak Ibu, hari itu hari kematian kita sudah salat di masjid, kita sudah berinfak, kita sudah baca Quran, luar biasa, masuk surga kita Bapak Ibu. Punya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.